Sebagai pendidik di era yang terus berubah, pertanyaan terbesar kita bukan hanya apa yang harus diajarkan, tetapi bagaimana menciptakan pengalaman belajar yang mendalam dan bermakna, serta dapat menghubungkan pembelajaran di kelas dengan kontekstualitas yang dekat dengan keseharian murid. Saya Mina Emilia Olpah, guru bahasa Indonesia di SMA Negeri 1 Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah, akan menjelaskan melalui video praktik pembelajaran dengan judul Belajar Mendalam dengan Bahalap. Di kelas saya, banyak murid sudah mengenal teori teks eksplanasi, namun mereka masih kesulitan menyusun gagasan secara runtut dan mengaitkannya dengan kehidupan mereka. Sebagian murid merasa pelajaran bahasa Indonesia hanyalah sebuah teori. Padahal peran bahasa Indonesia sangatlah penting untuk memahami realitas sosial dan budaya. Tantangan saya adalah bagaimana menjembatani teori dengan realitas sosial maupun budaya, dan juga mampu mengaitkannya dengan fenomena nyata di masyarakat. Pada materi pembelajaran teks eksplanasi ini, saya menguatkan 3 dimensi profil lulusan, yaitu penalaran kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Untuk itu, saya merancang strategi Bahalap yang dalam bahasa Dayak Ngaju memiliki arti baik. Strategi ini meliputi B. Berkesadaran dalam belajar, A. Amati sekitar, H. Hubungkan gagasan, A. Aplikasikan pemahaman, L. Libatkan mitra belajar, A. Apresiasi prosesnya, dan P. Perbaiki dengan refleksi. Agar strategi ini berjalan utuh, saya mengintegrasikannya ke dalam 4 kerangka pembelajaran mendalam, yakni praktik pedagogis, dengan menerapkan model dan strategi pembelajaran yang berpusat pada murid, kemitraan dengan guru lintas mata pelajaran, murid lintas kelas, orang tua, dan tokoh masyarakat. Kemudian menciptakan lingkungan pembelajaran yang mendorong budaya belajar aman, nyaman, dan memuliakan. Serta pemanfaatan teknologi dengan menggunakan media pembelajaran interaktif pelita yang memfasilitasi diferensiasi proses dan diferensiasi konten sesuai dengan minat dan gaya belajar murid. Media pelita ini saya kembangkan dan telah memiliki haki atau hak kekayaan intelektual. Saya juga mengajak murid untuk memanfaatkan teknologi guna menciptakan berbagai karya kreatif. Pada pembelajaran ini, saya menerapkan prinsip berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, dan merefleksi. Siklus pengalaman belajar memahami, di mana murid mengonstruksi pengetahuan secara mendalam. Pertama, saya melakukan asesmen awal guna mengidentifikasi tingkat kesiapan dan pengetahuan awal murid terhadap materi yang akan dipelajari. Hasil asesmen awal menunjukkan 22% murid kategori mahir, 37% murid masuk kategori cakap, dan 41% murid kategori berkembang. Berdasarkan hasil identifikasi yang diperoleh, langkah selanjutnya ialah saya merencanakan pembelajaran sesuai kebutuhan murid. Pada tahap B di dalam strategi Bahalap, yaitu berkesadaran, kami berdoa untuk mengawali pembelajaran, memeriksa kehadiran, mengelola kelas bersama agar pembelajaran berjalan optimal, memahami tujuan pembelajaran, serta memotivasi murid untuk semangat belajar. Ibu ingin kalian mampu melakukan observasi dan juga wawancara singkat terhadap fenomena di lingkungan sekolah. Tahap A yaitu amati sekitar. Pertama, saya memberikan pertanyaan pemantik untuk membuat siswa berperan lebih aktif dan kritis. Ada lagi yang lain? Oke, bagus sekali. Berikutnya, saya mengelompokkan murid secara heterogen dan mengajak mereka untuk melihat lingkungan sekitar sebagai sumber belajar dengan cara mengeksplorasi fenomena-fenomena yang terjadi di sekitar kita melalui observasi dan wawancara. Selanjutnya, tahapan H adalah hubungkan gagasan. Pada tahap menghubungkan gagasan, murid mulai mengonstruksi pengetahuan untuk menyusun pemahaman, menghubungkan pengamatan dengan pengetahuan yang
dimiliki. Pengalaman belajar selanjutnya adalah mengaplikasi, di mana murid menghubungkan pengetahuan dengan kehidupan nyata. Pada tahap A, aplikasikan pemahaman. Mereka melakukan wawancara langsung dengan narasumber, yaitu Damang Kepala Adat Dayak, untuk memahami tindakan-tindakan negatif yang dilakukan memiliki konsekuensi moral dan hukum dalam perspektif adat setempat. Pada tahap L, libatkan mitra belajar. Mereka berinteraksi dengan tokoh adat, orang tua, guru, dan teman sebaya. Melalui kolaborasi ini, mereka belajar memahami sebab akibat dan cara menginterpretasi suatu fenomena dari berbagai perspektif. Hasil observasi dan wawancara kemudian diolah dalam bentuk peta konsep teks eksplanasi pada kertas plano dengan alur fenomena, sebab, akibat, dan interpretasi. Siklus ketiga pada pengalaman belajar yaitu merefleksi, di mana murid meregulasi diri dan memperluas pengetahuan yang mereka miliki melalui beberapa kegiatan. Di dalam strategi Bahalap, A yang terakhir adalah apresiasi prosesnya. Kami melaksanakan gallery walk atau pameran karya berjalan untuk mengapresiasi karya teman-temannya, mendorong nalar kritis murid, dan menumbuhkan kebiasaan anak Indonesia hebat yaitu bermasyarakat. Tahapan terakhir pada strategi Bahalap yaitu P, perbaiki dengan refleksi. Pada tahap akhir ini, murid menyimpulkan dan mengevaluasi hasil belajar untuk mengidentifikasi hal-hal yang telah dikuasai maupun yang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, murid merefleksikan pengetahuan melalui pembuatan produk akhir bermuatan kearifan lokal yang disesuaikan dengan minat, bakat, dan kreativitas masing-masing yang memfasilitasi diferensiasi produk serta menguatkan kemampuan berliterasi. Mereka membuat karya inovatif seperti video kampanye edukatif, artikel dalam bentuk teks eksplanasi, podcast edukasi yang mengulas fenomena keseharian murid, dan buku cerita digital yang mengangkat tema perundungan. Nilai-nilai adat kembali hidup di hati mereka. Strategi Bahalap yang didukung oleh pemanfaatan teknologi yang selaras dengan kearifan lokal mampu menguatkan dimensi profil lulusan yaitu penalaran kritis, kreativitas, dan kolaborasi. Selain itu, hasil asesmen akhir menunjukkan peningkatan capaian belajar murid. Dari yang sebelumnya pada kategori mahir hanya 22%, sekarang meningkat menjadi 37%. Sedangkan kategori berkembang dari yang sebelumnya 41%, kini turun menjadi 16%. Dan mereka jadi lebih mencintai budayanya sendiri, serta menumbuhkan kebiasaan anak Indonesia hebat, yakni gemar belajar dan bermasyarakat. Saya telah mendiseminasikan praktik baik ini di komunitas belajar sekolah, dan rekan sejawat saya telah mengadaptasi strategi Bahalap dalam pembelajarannya. Belajar dengan strategi Bahalap membuat saya bisa menghubungkan fenomena sosial dan nilai belum bahadat dari suku Dayak Ngaju. Saya menjadi berpikir kritis dan bekerja sama. Belajar dengan Ibu Mina seru dan menggembirakan. Saya jadi lebih peduli dengan kearifan lokal di sekitar saya dan ingin ikut bagian melestarikannya. Ibu Mina ini pada saat mengajar sudah mencoba atau sudah menggunakan pendekatan pembelajaran mendalam dengan menggunakan strategi yang diberi nama Bahalap. Jadi yang sudah dibuat Bu Mina menurut saya sangat menginspirasi, baik itu untuk Bapak Ibu guru yang ada di SMA Negeri 1 Kapas Murung, terutama saya sendiri. Jadi saya bisa mengharapkan Ibu Mina bisa mengembangkan lagi strategi Bahalapnya. Praktik belajar mendalam dengan Bahalap membuktikan bahwa sumber belajar terbaik ada di sekitar kita. Dengan pembelajaran yang berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan, kita tidak hanya mengajar tetapi bertumbuh bersama murid menjadi pembelajar sepanjang hayat.